Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita mulai ada sebagaimana kita ada saat ini. Sekalipun situasi tidak seperti biasanya, tetapi biarlah hati kita tetap kepada Tuhan, tetap rindu, memiliki keinginan untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk itu jemaat Tuhan silakan berdiri. Mari kita persiapkan hati kita mau memuji Tuhan. Kita masuk dalam doa teduh. Langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghibur kita Allah Roh Kudus, kiranya hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Amin. Kasih Tuhan sungguh besar atas hidup kita. Ketika kita masih berdosa, Dia memberikan kita pengorbanan yang cukup besar untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Kita naikkan satu pujian, karya terbesar dalam hidup kita, yaitu pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya
Siapalah kami Tuhan? Kami manusia yang berdosa. Kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik itu melalui perkataan kami, pikiran kami, bahkan tindakan kami. Tuhan, kiranya Kau mau ampuni kami Tuhan. Kau suci kuduskan hidup kami, supaya kami boleh layak untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir bersama kami di tempat ini, dimanapun mereka berada. Jika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya sembuhkan mereka. Jika mereka mungkin dalam pergumulan, biarlah kiranya Tuhan berikan kedamaian dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh kami mau mengagungkan Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Kami sungguh serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Biarlah kiranya nama Tuhan saja yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih tetap berdiri, masih semangat ya. Mari kita terus memuji Tuhan. Berhubungan bertepatan hari ini, hari Valentine ya. Ya, anak-anak muda biasanya paling semangat dengan hari Valentine. Valentine itu adalah disimbol dengan hari kasih sayang, betul ya. Tapi biarlah kita memiliki kasih itu setiap hari, bukan hanya tanggal 14 Februari. Karena kita punya kekasih jiwa, yaitu Yesus. Mari kita naikkan pujian dengan penuh sukacita. Yesus kekasih jiwaku. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan bersama Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab Pertanggapan dari kitab Mazmur 102
Mazmur 102 kita baca dari ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Bagian firman Tuhan ini kita baca secara bergantian. Saya ayat 24, firman Tuhan ayatnya yang ke-25. Kita bergantian hingga ayat yang ke-29. Mazmur 102 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Saya akan memulai dari ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan-Mu. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah Kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang sesudah kemuliaan. Seperti jiwa Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-Mu akan diam dengan terang, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapan-Mu. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Kasih pasti lemah lembut. Kasih
kasih-Mu begitu teramat besar kami rasakan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh menikmati kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Itu semua adalah karena kasih karunia daripada-Mu. Biarlah hidup kami terus menikmati kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan, tidak hanya di hati Tuhan, tapi juga di hati sesama kami. Berkati firman-Mu yang pada saat ini akan kami renungkan bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Sini ya, kongsi. Ya, selamat tahun baru Imlek untuk Bapak Ibu Saudara semua. Mungkin boleh ditampilkan slide yang saya sudah buat di belakang, ya. Hari ini tema kita yaitu tentang bagaimana kita melihat bagaimana setiap orang begitu sangat bersuka cita ketika menyambut tahun yang baru. Itu Bapak Ibu ya. Apalagi kita suku Tionghoa yang berada di Indonesia, kita semua begitu sangat senang ketika kita merayakan kembali Imlek. Tetapi cukup unik karena Imlek pada tahun ini banyak postingan gitu ya. Kamu nggak boleh ke rumah saya, angpaunya transfer aja gitu ya. Ya, nah begitu juga dengan kita semua pada kemarin ya. Saya pun bersama dengan Semu tidak banyak hadir di rumah Bapak Ibu semua, dan yang mungkin mengundang yang betul-betul kami tahu bagaimana Bapak Ibu kesehatannya, ya kondisinya baik, maka kami akan datang begitu ya. Bukan yang ini tetapi dari luar, di slide luar ya. Ya, Imlek sesuatu yang begitu sangat luar biasa bagi kita semua ya, apalagi buat anak-anak ya. Karena Imlek adalah momen di mana kita itu makan makanan enak. Betul ya? Makan manisan, makan ya hidangan-hidangan atau kudapan-kudapan yang enak, yang tidak biasa kita nikmati di hari-hari biasa. Begitu juga kira-kira apa sih yang ditunggu buat anak muda, apalagi anak-anak juga, anak kecil ya, kalau momen Imlek apa kira-kira? Angpau. Angpau ya, angpau itu sangat ditunggu-tunggu dalam momen Imlek. Karena biasanya itu membuat anak-anak senyumnya itu begitu ceria sekali ya. Ketika datang masa Imlek ya, hari raya Imlek, dapat angpau, makan makanan yang enak gitu ya. Atau juga mungkin bagi kita yang orang tua, momen Imlek adalah momen yang membuat orang tua begitu sangat senang. Kenapa? Karena anak-anaknya pada pulang semua, ngumpul semua. Kebersamaan itu yang diharapkan oleh orang tua, begitu ya. Tetapi begitu sangat berbeda tahun ini kalau mendengar Bapak Ibu semua ketika cerita yang ada di Ciang, orang tua ya, anak-anaknya tidak bisa datang ya karena kondisi pandemi seperti ini. Ya, Bapak Ibu menyikapi tahun baru Imlek ya. Nah, ini dia. Ya, semua orang begitu sangat menunggu ya hari raya Imlek dengan kejutan-kejutan, kisah-kisah seru ya, dengan hal-hal yang manis di dalamnya gitu. Tetapi kondisi pandemi saat ini begitu sangat mengubah kondisi daripada hari raya Imlek kita ya. Kita pun pasti akan merasakan, waduh kayak gak rame ya, kayak gak Imlek gitu ya. Rasanya tahun ini dengan keadaan seperti ini ya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita melihat firman Tuhan pada hari ini ya, ada juga tahun baru ya di dalam Alkitab yang begitu meriah sekali dirayakannya ya. Dan hidangannya pun manis. Banyak di dalamnya itu hidangan-hidangan yang manis ya.
Mari kita melihat Imamat pasal yang ke-23, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Imamat 23 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-25. Imamat 23 ayat 23 sampai 25. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, begini, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunan, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Sejarah mengatakan dalam Imamat 23 ayat 23 sampai 25, dalam sejarah orang Israel ini disebut dengan bulan Tisri. Ya, bulan ke-7 pada kalender orang Ibrani. Kalau kita kalender Masehi itu ada di bulan September sampai Oktober kira-kira. Ya. Nah, cuaca pada saat itu adalah cuaca pergantian musim, dari musim yang dingin ya ke musim mau kemarau atau musim semi. Begitu juga dengan Indonesia, begitu ya. Begitu juga dengan adat orang Tionghoa, karena kami punya adik tingkat yang melayani di China. Mereka ketika menyampaikan sesuatu, ya ini sedang cuaca apa, jadi kami tahu benar-benar, ya. Mereka memvideokan di Facebook, jadi kami tahu. Begitu juga dengan kita saat ini, ya. Orang bilang ini angin Kongyan, betul ya? Angin-angin yang agak cukup kencang, ya. Perpindahan dari musim hujan mau masuk ke musim kemarau. Begitu juga dialami oleh bangsa Israel dalam Imamat pasal 23 ini, ya. Itu suasananya hampir sama seperti kita. Dan itu tepat sekali ketika mereka merayakan tahun baru. Itu dia. Dan mereka makan makanan manis. Kalau Bapak Ibu tahu, di ujung sana itu ada roti dengan, biasanya mereka membuat selai dari madu. Kemudian mereka makan buah apel, karena buah apel adalah buah yang tumbuh segar di musim dingin, ya. Sehingga mereka merayakan tahun baru itu, ya, dengan makanan-makanan ini, ya. Lalu untuk apa mereka merayakan tahun baru? Begitu juga dengan kita saat ini, ya. Kala itu mereka bersepakat merayakan tahun baru pada bulan 7 dalam kalender Ibrani, yaitu kalender Tisri. Karena itu menjadi sebuah kesepakatan dari raja dan masyarakat sipil turun-temurun bagi bangsa Israel, ya, untuk merayakan tahun baru pada tanggal sekian, ya, di bulan Tisri, tepatnya di tanggal 14, itu umat Israel mengenang pentabisan bait Allah oleh Raja Salomo. Artinya apa? Mereka mengenang kembali bagaimana Tuhan membuat satu gereja yang begitu megah, gereja yang begitu besar, dan itu ditabiskan oleh Raja Salomo. Dan mereka tahu itu ditabiskan pada bulan Tisri. Kemudian pada penanggalan Tisri juga, kalau dirunut sampai pada kitab Kejadian, itu bertepatan dengan hari penciptaan alam semesta oleh Tuhan Allah. Jadi ketika mereka merayakan tahun baru, maka mereka mengenang bagaimana Tuhan membuat bait Allah. Kemudian Tuhan menciptakan alam semesta, dan Tuhan memelihara kehidupan umat manusia, ya, sehingga mereka mengucap syukur pada tahun yang baru itu. Mereka juga mengenang ketika bangsa Israel pada bulan Tisri juga, ya, diselamatkan oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan.
tanah yang dijanjikan oleh Tuhan yang berlimpah susu dan madu. Bapak Ibu, di tahun baru Imlek ini, kira-kira sampai saat ini, apa sih yang menjadi perayaan terbesar kita di dalam Imlek? Maknanya apa sih buat kita semua? Ya, apakah hanya sekedar kita kumpul keluarga? Apakah kita hanya sekedar bersama menikmati makanan enak yang tidak biasanya kita nikmati di hari-hari biasa? Ya, ataukah bakar kembang api? Wah, senang sekali begitu ya, kasih anak-anak angpau dan kemudian senyum mereka begitu ceria. Apakah itu saja ketika kita merayakan Imlek? Saya yakin tidak. Ketika kita merayakan tahun baru Imlek, tahun yang baru juga bagi bangsa Israel pada waktu itu, kita semua pasti mengingat bagaimana manisnya janji Tuhan kepada hidup kita. Kalau kita boleh ada sampai tahun yang baru dan akan melalui hari-hari yang baru semata-mata oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya kan? Dan di sana juga kita mengenang bagaimana kita juga berharap Tuhan akan memberikan berkat-Nya. Tuhan akan memberikan kesejahteraannya. Ya, bagi kita yang terus percaya kepada Tuhan dan berkomitmen sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Ya, maka kita akan menikmati berkat Tuhan di tahun yang baru. Jangan dibalik, ya. Jangan dibalik. Kalau misalnya kita supaya dapat berkat, itu harus takut akan Tuhan dulu, ya. Jangan datang ke gereja baru kemudian berpikir untuk mendapatkan berkat selanjutnya gitu. Tidak juga, ya. Takut akan Tuhan dulu dalam hati kita, baru kita akan menikmati yang namanya sukacita, damai sejahtera di tahun yang baru. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini membawa kita mengerti bahwa tahun yang baru bukan hanya kita merayakan keceriaan saja, ya. Kita boleh melewati masa sebelumnya dengan pertolongan Tuhan, maka di tahun yang baru juga akan ada juga pertolongan daripada Tuhan. Akan ada pemeliharaan dan penyertaan Tuhan bagi hidup kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh masuk di tahun baru Imlek saat ini. Kami tahu situasi dan keadaan begitu sangat berbeda. Kami tidak bisa merayakan kebersamaan seperti di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kami yakin dan percaya di tahun yang baru akan ada sukacita dan damai sejahtera juga bagi kehidupan kami. Kalau kami boleh melewati tahun yang lama dengan pertolongan pemeliharaan Tuhan, ada banyak kisah suka duka bersama dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya tahun yang baru juga akan ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kami, yang akan Tuhan berikan bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami, bagi setiap kehidupan kami, asal kami takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan di sepanjang langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Sebagai respon pujian terhadap firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, kita percaya bahwa karena kasih Allah kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita naikkan satu pujian dan juga bagi ungkapan syukur kita juga akan memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya
bawalah persembahan, dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita iringi persembahan dengan pujian Kasih Allah melingkupi saya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kita akan menyimak warta jemaat hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dan terima kasih kepada Guru Injil Yoga Pranata yang telah menyampaikan firman Tuhan dan setiap kita yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Dan selamat tahun baru Imlek
kami ucapkan kepada kita sekalian, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Minggu depan kita ibadah seperti biasa pukul 8 pagi tanggal 21 Februari. Liturgis Bapak Budianto, khotbah saya sendiri, doa persembahan Ibu Aichen, warta GI Yoga, petugas LCD Saudari Natalia, kolektan Saudara Vincent. Data persembahan sebulan yang lalu di dalam totalan ini ada persembahan syukur yang masuk dari keluarga Bapak Teguh di Jakarta sebesar 1 juta rupiah. Persembahan syukur dari keluarga Bapak Doli Sinaga 300.000. Persembahan syukur dari keluarga GI Yoga 150.000. Jadi total persembahan yang masuk sebesar 1.450.000 rupiah. Mungkin ada pengumuman dari bendahara minggu depan ya. Terima kasih. Mari kita membaca ayat mas kita terdapat dalam kitab Ayub 36 ayat 26. Kitab Ayub 36 ayat 26. Kita baca sebanyak 2 kali. 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Sekali lagi, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jemaat Tuhan silakan berdiri. Kita naikkan pujian doxologi. Biarlah apapun yang sudah kami lakukan dalam ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan memberkati setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir bahkan yang menyaksikan dalam tayangan video ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.